maupun dari penyidik juga memang tidak ada di dalam BAP. Nah, ya itu. Tapi kan menjadi pertanyaan besar pernyataan si Jul ini gitu. Jadi sampean mencurigai Pak Jul gitu? Enggak, dia dapat informasi dari mana gitu loh, Pak ini. Kan tidak ada di itu kan tidak ada di apa Jul, namanya press Pak release Jul. kan tidak ada. Pak Jul, itu namanya kopi pahit Pak Jul, dari kemarin Pak Jul. Pokoknya itu Pak Jul. Ya, Pak Tony, jadi gini ya, itu kan memang itu yang saya soroti itu ada beberapa kata-kata keterangan yang Prio ucapkan di pengakuan Prio yang terakhir, bahwasannya pada saat sebelum Prio menceritakan kronologis di persidangan, pada saat di Densu itu, jadi salah satu pengacara itu menjelaskan bahwa almarhum Haji Saroni itu pada saat ingin dihabisi sedang mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Dan itu diucapkan Prio pada saat di persidangan. Nah, makanya saya menilai itu yang saya garis bawahi. Nah, salah satunya yang diucapkan sama Pak Zul itu yang masalah mau dicor. Pengacaranya Bang Ari. Apa sih? Saat ini sedang malam kali bang. Ya masih dalam Coba news viral. Kemarin cerita apa itu yang terekam CCTV itu news viral? Oh ya itu. Ya, ceritakanlah. Tahun berapa itu, bulan berapa itu? nggak bisa ya? Ya intinya gini lah ya kan, itu kan masih privasinya Pak Tony. Intinya Amanyan itu masih hidup. Beliau pernah bertamu ke rumah dengan terekam CCTV. Di mana valid. itu? Itu valid. Di mana itu, Mas? jangan biarin aja ada. Enggak, tadi nggak bisa kan? Oke, dia aja. Apa? Enggak, tadi nggak bisa di Nggak bisa tulis. Bang News viral ditanyain tuh sama Pak Tony. Mas, Itu CCTV di mana itu? itu di mana, Mas? CCTV itu? Itu terkait terlalu vulgar Pak di sini Pak. Kan Oke. terus ini Pak, waktu juga belum viral, Amanyan ini kan pernah bertempat di Surabaya juga Pak. Gitu. Iya, itu. DM aja, DM aja, jangan ngomongin di sini. Oke, Mas Digo nanti kirim ya ke saya ya. Itu dikirim sama Bang Digo itu Pak Tony. Oke. Ya udah. Kalau masih privasi nanti Mas Digo kirim ya ke saya ya. News viral nanti Mas Digo ya. News Iya, viral iya, dulu. iya. Ini berteman juga kan? Iya, news viral sama lo. Jadi Pak Tony yang dibilang sama Bang Kopi Pahit tadi Pak Tony, pada saat di Densu, itu yang saya garis bawahi Pak Tony. Iya. Ada kata-kata satu mau dicor ya. Yang kedua itu diakui sama Prio di keterangan Prio pada saat persidangan bahwa sebelum menghabisi Haji Saroni itu kan Pak Haji Saroni mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an. Nah, itu seraya dengan apa yang diucapkan sama Prio, berarti kan ada yang mengajari loh itu. Didramatisir cerita itu. Oh, oke. Jadi keterangan Prio pada saat sebelum berubah, sebelum menarik kuasa hukumnya dari Pak Tony, itu kan mereka kan hadir di Densu dulu tuh. Jadi yang saya garis bawah itu kata-kata pengacaranya yang sekarang kan menjelaskan bahwa itu Haji Saroni menceritakan pada saat sebelum dihabisi itu sedang mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an. Dan setelah itu makanya saya bilang skenarionya kembali lagi
beritahu kepada Prio, Prio mengucapkan itu di persidangan, fakta persidangan ya Pak Tony. Oke. Ya, makanya saya mendengarnya itu keterangan Prio itu entah di persidangan, entah ditanya oleh advokatnya kan. Nah, tapi kalau pernah disampaikan oleh Pak Jul, ya di podcast dia tuh sebelum cabut kuasa, ini kan aneh ya. Siapa yang ngasih tahu kan itu? Iya, makanya kan sedangkan kedua terdakwa ini tidak pernah mengucapkan kan Pak Tony. Iya, nggak pernah. Makanya saya yang menginterview sampai berhari-hari ya, sampai Ya, dapat di dalam rekaman itu juga kan yang di awal kan di dalam rekaman yang Pak Tony rekam itu kan di awal tidak ada tuh Haji Saroni itu dihabisi sedang mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an kan Pak Tony? nggak ada. Nggak ada kan? Nah, makanya itu saya menggaris. Makanya seperti keterangan Prio yang terakhir ini ya saya bilang hanya untuk menyelamatkan dua institusi itu tadi Pak Tony. Dan jangan-jangan Takutnya ada orang, Prio juga dikorbankan, Takutnya ada orang- gitu kan? Dikorbankan takutnya ada dengan apa? Dengan menjaga nama baik itu tadi dua institusi ini. orang sipil jadi OOJ Pak Tony, takutnya. Ini Jati Barang Nyimak apa nih, Mr. G? Sorry. Ini kawan kita. Jati Barang Nyimak. Nyimak sekali. Masa Allah ketemu Pak Tony. Ini apa? Jati Barang Nyimak, Jati Barang Indramayu ya. Ini. Silakan. Lanjut. Ya masa iya sih kan Pak Tony ya Bang SPB silakan. Asal balik bawah. Ada mode senyap di bawah tuh, mungkin bisa naik. Mana mode senyap? Mode Iya, senyap. Bang Tony. Tadi saya jadi ingat nih. Tadi Bang Nelson baru datang kan menyampaikan terkait forensik ya, kesehatan forensik ya, dokter forensik ya. Itu kalau yang saya baca dari putusan itu sebenarnya tafsiran saya agak berbeda dengan tafsirannya Bang Nelson tadi. Jadi terkait dengan korban pria ya, yang Haji Saroni dan Budi, Oke. itu penjelasan forensik itu cara kalau saya bacanya tafsiran saya begini, bahwa dokter itu ingin menyampaikan bahwa kenapa ketika di Palu darahnya tidak muncrat itu karena posisinya pas di Palu itu udah mati. Jadi penyebab kematian utamanya adalah dicekik atau diikat, istilahnya kayak orang gantung diri ya, ikat tali atau gimana, pokoknya intinya patahan yang di leher itu, di tulang di dekat jakun itu akibat pencekikan, entah pakai tali atau tangan. Jadi dia mati dulu, jantungnya berhenti, kemudian ketika di Palu darahnya nggak muncrat, karena kalau di Palu kepala itu tekanannya tinggi, kalau jantung masih hidup. Makanya kalau kita sembelih korban, darahnya muncrat-muncrat. Nah itu keterangan dokternya itu mau menyampaikan kenapa nggak ada percikan darah yang segitu eksesif, itu karena sudah mati. Oke. Bisa dipahami ya logikanya ya. Jadi saya agak berbeda dengan tadi penafsiran Bang Nelson tadi. Itu bacaan saya. Secara biologi kalau jantungnya nggak mompa, berarti kan udah mati duluan kan. Secara medik kan salah satu ciri orang mati itu kan jantungnya berhenti. Nah ketika nggak mompa, darah tidak ada tekanan. Akhirnya di kepala nggak akan muncrat kalau di palu ya. Makanya darah nggak ada cipratan darah yang berlebih. Itu terkait korban laki-laki ya, yang Haji Sahroni dan Budi. Itu ada dua itu. Kalau yang korban wanita, baik anak maupun istrinya Budi tidak ada, hanya palu semua hasil visumnya itu. Nah itu tuh bacaan saya. Jadi sebenarnya saya malah kemarin cara di tempatnya misteri saya akhirnya membuat analisa begini. Palu itu disodorkan untuk mengalihkan perhatian kita supaya tidak mencari sidik jari di lehernya Budi sama Sahroni. Jadi orang percaya yang alat pembunuhnya adalah palu. Padahal ada momen lain yang membunuh. Jadi kita lost fokus di situ. Mereka mengalihkan fokus kita ke arah sana, ke arah palu. Oke. Tuh. Oh iya, satu lagi, Bang Tony bukannya secara resmi masih PH-nya Prio ya? Karena di SPP masih tercatat loh.
sebagai PH-nya Prio sampai sekarang sama Bang Ya, Oto. itu SPPT itu SIPP itu SIPP. iya SPP itu data lama itu. Oh, nggak diupdate ya? Karena yang Iya. ngirimin ke update Bang Tony. Jadi yang ngirimin tuh PH yang R itu nggak ada udah. Masih tinggal 2. Tapi kalau yang berkasnya Prio 3 masihan PH-nya. Jadi saya masih ada gitu. Masih di SMP. Saya udah difitnah sama Prio kok masih ada ya. Ini ada ini mode senyap. Mode senyap. Nah, ini mode senyap ini aktif juga ini. Assalamualaikum Pak. Kan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. gini Pak, kemarin kan saya ngobrol nih dengan PRT yang udah viral ya tentang CCTV yang di toko bangunan. Nah ternyata Ya, CCTV yang di bangunan itu terkoneksi Pak dengan HP karyawan ya Pak, dan di situ memang jelas ada 4 pelaku Pak yang secara bergantian untuk masuk ke rumah almarhum Pak. Tapi PRT ini nggak berani ke publik Pak, karena ketika ini ya Pak ya mengetahui itu ada seseorang yang datang ke dia lah untuk diem gitu loh. Banyak tekanan yang dihadapi oleh PRT. masa Jadinya- sih? Iya Pak, ngobrol aja dengan PRT secara intens ya di belakang layar. Dia nggak mau di podcast Pak. CCTV Nah, CCTV di toko bangunan itu terkoneksi dengan HP karyawan. Nah, di situ PRT sudah ngecek ada Pak 4 orang secara Gitu. bergantian, 2 orang. Makanya di situ PRT ini di depan podcast ya lu saja Pak. Karena ya ada seseorang yang datang ya suruh dia diam lah, gak usah kebongkar lah. RT yang Nanti- viral. nanti identitas RT inbox aja ya ke saya. Japri. Loh, Bang Tony. Siapa? mau tanya Itu terkait ini. Sebentar, saya mau nanya, Bang Tony emang nggak pernah dapat video itu, Bang Tony, yang di Enggak. toko bangunan yang jam 5 pagi itu? Dapat. Dapat. Bang Aib, Bang Tapi Aib, sudah terpotong. Bang Aib biar Nah, dulu. satu musik- lagi Iya. Pak, Sedap kan dulu. ada Bang Aib biar mode senyap dulu. Ya, jadi gini. Sudah mode senyap. Nah, satu lagi, nanti, Pak, kan nanti ada komunikasi persoalan. sama saya ya, Japri ya. ya siap Pak. Oke, kemudian Bang saya dapat CCTV toko Ya, siap, Pak. bangunan Nah, itu. satu lagi. Nah, siapa? Satu lagi. Nah, satu lagi Pak. Nah, satu lagi Pak. Nah, itu kan ada keterangan Prio yang dimana itu kan sempat makan bareng ya dengan Ahmad Yani ya, dan sempat berfoto-foto kan di tempat makan itu ya, di restoran tersebut ya. Ternyata di tempat makan itu ada restoran apa, ada CCTV-nya Pak. Bisa dicek Pak CCTV di restoran itu Pak. Besok Kemarin sudah teman lama. kita udah survei ke tempat restoran yang dimana itu Prio dan Ahmad Yani ketemu yang makan bareng lah dan foto bareng lah di situ. Ada CCTV-nya Pak, ada 3 atau 4 Pak. Di mana CCTV-nya? Nggak ada. Ada Pak. Lebih ntar saya DM aja Pak. Ya udah nanti DM Ada ya. Pak, teman kita udah ke sana Pak. Nah, di situ juga seorang ini yang teman saya ini melakukan live juga Pak. Dan kasih unjuk nih loh tempat makan yang Prio, kata keterangan Prio bersama Ahmad Yani dan berfoto. Nih loh letak CCTV-nya di sini nih. Secara live Pak. Ya sudah nanti DM ke saya ya, mode senyap ya. Ntar sih kita DM-an aja Pak. Ya. Dah, terima kasih Oke. Pak Tony dan Terima kasih. Terima silakan kasih. yang lain. Ya Bang saya sudah dapat CCTV toko bangunan itu dari pemiliknya. Dan memang udah terpotong-potong begitu. Saya kan ada saya sampaikan waktu di persidangan ya. Saya tanya mana yang utuhnya, semua udah diambil penyidik kan gitu. Nah, Nah, karena saya datang sudah 8 bulan ya, kan saya datang ini kan di sidang keempat, ya setelah putusan sela kan, ya sidang keempat. Sementara
CCTV diambil penyidik itu tanggal 1 sejak September. tanggal 2 ya, sejak Iya, ditemukan 2 September. ya 2025. September 2025. Berarti kan sidang hampir saya setahun. bulan Maret ya. 9. Berarti kan 9 bulan, 8 bulan kan? Betul. Jadi CCTV, rekaman CCTV yang masih tersimpan, yang masih disimpan oleh pemilik toko bangunan itu, yaitu Pak hanya ini katanya. Iya, iya. Nah, jadi jam 5.01, jam 00.24 yang ada mobil putar balik, ya itu hanya itu. Nah, ini sebenarnya Bang Tony, saya pengen menyampaikan informasi terkait nyambung dari Bang Mode Senyap tadi. Jadi beberapa waktu awal-awal saya sebenarnya ini kan bikin akun TikTok baru gara-gara Mr. Z sebenarnya. Gara-gara kasus ini dan gara-gara Mr. Z saya bikin akun TikTok sebenarnya. Nah, awal-awal dulu saya meneliti, saya menemui Pak RT Sohib itu Bang Tony, dan dia ngasih info begini Bang Tony. Waktu itu saya kebetulan menginterview langsung Pak RT-nya itu. Jadi dia cerita begini, jadi di tanggal 1 kejadian itu, tanggal 1 kan ditemukan jenazah ya. Nah, tanggal 2 pagi dia itu gerilya ke toko bangunan. Jadi tanggal 1 malam itu dia cari-cari, ada CCTV nggak di sini ya, gitu kira-kira gitu. Akhirnya dia nemu toko bangunan itu. Paginya, sebelum polisi olah TKP di siang harinya, itu dia sudah ngopi file video CCTV tersebut, Bang Tony. Kemudian Siapa yang udah ngopi? RT Sohib namanya, Pak RT Sohib. Itu bukan RT setempat, Pak Bang Tony. Itu RT agak belakang ke arah apa itu? Yang tempat makan itu Kulcim ya. Dari rumah TKP ke arah Kulcim sebagian belakang. Lebih dekat ke tukunya Bang Ai. Iya. Itu di cancel dulu ya, nanti lewat ini aja ya. Iya. Oke. Itu rawan Pak RT-nya nanti. Ya rawan itu Bang, jangan makanya kan saya bilang aja RT viral gitu. Jadinya Oke. Jadi RT itu Bang Tony itu udah mengedarkan video tersebut ke beberapa wartawan. Video Katanya gitu. Video depan toko bangunan rumah. ya, tapi kalau yang disebarkan video itu juga kan kita udah tahu. Video yang Itu wartawan Bang Tony. jadinya gini Pak. Ini sebelum polisi datang Bang Tony. Dia ngambil itu sebelum polisi datang. Orang Pak. Oh, ada orang lagi gitu. Enggak, ini RT datang ke toko bangunan sebelum polisi datang. Dia ngopi. Iya, gini, Bang Ai. Intinya tadi sampai pada RT itu menyebarkan video ke wartawan. Kalau video yang disebarkan itu yang jam 5.01, jam 00.24, berarti kan memang CCTV hanya itu. Tapi ini disebarkan di tanggal 1 September. Tanggal 2 September Bang Tony. Disebarkannya itu tanggal 2 September, bukan yang ketika Bang Tony ambil itu. Ada Pak RT nih, Bang Ai di bawah. Nah, ini nongol Pak RT-nya nih. Pak RT Sohib, Siap. pangkas rambut RT ini. Siap. Betul. Jangan takut Pak. Sampean pribe Pak RT ilok kabar-kabar karo kita. Aja gemuyu. Ya kita kan izin Bang Tony, artinya kan parke kan karo wartawan-wartawan sing artinya sing parek karo kita lah konon. Oh, to the point. Emang ada Ya CCTV gambar lain selain yang 0501 dan 0024? Emang ada. izin Bang Tony, saya luruskan ya untuk semuanya nih. Saya tadi sempat denger nih mengenai CCTV. Jadi gini Bang Tony, semuanya juga izin. Jadi terkait CCTV itu bukan waktu, artinya gini, udah jauh-jauh hari, entah itu tanggal 4, tanggal 5, udah jauh-jauh hari. Enggak tanggal 1, tanggal 2, enggak. Jauh-jauh hari. Itu berarti Jadi menantunya sebelum
maksudnya sudah kejadian, Bang. Oh, setelah. Sudah. Setelah itu, Intinya, setelah kejadian. intinya Iya, iya. yang Pak RT ambil, yang Pak RT dapat, itu CCTV gambar apa? Ya waktu ada orang masuk ke itu tuh, Bang Tony, masuk ke pagar tuh. Sama dong itu juga. 0501 itu. Iya, 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 iya. Iya. Sama. Ada dong, juga itu di. kan saya juga punya. Iya, makanya saya juga ya ada beberapa wartawan kan yang dari kita ada. Saya di apa artinya? Saya sebar-sebarin. Selain yang 0501 ya yang gambar itu. Selain itu ada lagi nggak? Paling kayak mobil putih yang belok itu. Oke, itu juga saya sudah punya. Selain itu ada lagi nggak? Nggak ada, Bang. Nggak ada, nggak ada. Nggak ada yang benar. Bener serius. Tanya aja wartawan-wartawan yang udah saya kasih, Bang. Silakan, Pak mau. RT. Iya, siap. Menurut tanya, berarti Pak RT itu ngambilnya bukan di tanggal 2 Pak RT. Karena waktu itu kan cerita seakan-akan habis jenazah ditemukan, Pak RT gerilya nyari CCTV waktu itu. Itu bukan di tanggal 2 berarti. Bukan. Jadi gini. Oh. Bukan. Setelah kejadian, keesokan harinya itu artinya kita kan keliling lah cari informasi ya. Cari informasi. Terus saya melihat ada CCTV di toko bangunan. Nah, saya foto, saya video. Itu Bang, barangkali bisa jadi petunjuk kata saya tuh. Tapi itu juga saya sebarin ke media juga. Turun lu polisi istilahnya kan meriksa lah istilahnya. Waktu itu kan kita nggak punya nomor telepon polisi, Bang. Ke media, ada apa-apa pun kita ke media. Terus Ya udah, pas ambil filenya belum di tanggal 2 itu berarti. Enggak. Nah, selang beberapa hari menantunya Gini, kita kan, Pak RT. menantu kita. Ya udah Menantu- gini. Iya. Gini. Iya. Jangan sampai saya tanya di persidangan. Siap. Gini. Siap. Pak RT ngambil gambar CCTV itu dari siapa? Ya, gini Bang. Saya cerita dulu Bang ya. Saya cerita nih. Menantunya ini itu kan dari luar kota. Sering pangkas rambut ke rumah kita. Nah, beberapa hari setelah jenazah itu ditemukan, beberapa hari nih Bang. Nah, menantunya tuh ke kita. Suaminya Lydia, mau Lydia? Iya kalau nggak salah ya. Namanya siapa tuh? Nah, nyukur pangkas rambut Bang. Izin. Bang, kata saya tuh, itu kan ada CCTV di toko bangunan. Itu milik siapa? Saya bilang. Oh, itu saudara katanya. Punya enggak ininya, rekamannya? Ada. Nah, dikasihkan di posisi di rumah kita. Jadi sedang Pak mangkas. RT dapat Bang, boleh nggak dari minta? menantunya ya? Betul. Gambarnya Pangkas itu rambut ke sama. kita ke rumah. Gambarnya itu sama. Jam 5.01, jam 00.24 yang mobil putar balik. Betul. Ada lagi gambar itu selain itu? Nggak ada Bang, nggak ada. Ya udah. Iya. Ada lagi yang mau sampaikan Pak RT? Nggak ada Bang. Nggak ada. Jangan ditutup-tutupi. Enggak Bang, enggak. Kalau kita dapat informasi yang artinya ada ini itu juga kita akan ke media. Tetap saya panggil nih media. Waktu pembongkaran kan izin Bang. Waktu pembongkaran toko kita kan sempat manggil media Bang, izin Bang. Nih ada ada yang komen nih. Durasinya panjang Pak, itu ada aktivitas rame keluar masuk katanya. Bener nggak Pak RT? Tidak benar. Oke. Tanya aja ke media yang saya kasih video Bang. Boleh Media silakan. siapa namanya Pak? Waktu itu PRT. Iya. Enggak, Nah. media Bapak yang nampingi itu siapa medianya? Media lokal, teman-teman kita yang di sini Siapa? di Banayu. Sebut saja siapa.
Di RT. iya iya iya. Itu kan CCTV di toko bangun kan ada salah satu karyawan terkoneksi Pak PRT melalui handphonenya. Kan di situ kan PRT melihat bersama dengan karyawan yang mempunyai HP tersebut. Karyawan. Enggak. Karyawannya toko bangunan. Kan jadinya tuh kan terkoneksi nih. PRT kan lagi mencari CCTV. Nah, di situ kan PRT juga melihat apa namanya tuh di HP-nya karyawan tersebut ya. Nah, ternyata Bukan CCTV karyawan, kan Bang. Menantu. terkoneksi. Menantunya punya toko. Iya, jadinya kan terkoneksi nih dengan Bukan HP karyawan. ini kan. Ya, maksudnya mau karyawan mau siapa kan terkoneksi nih dengan handphonenya ya. Nah, PRT kan melihat nih, ya kan melihat Aduh, ya sinyalnya melalui terkoneksi di handphone itu kan durasinya otomatis kan panjang dong, nggak mungkin pendek. Bener Terus nggak Pak di RT? situ kan katanya si orang tersebut yang punya. Aduh, putus-putus suara sinyalnya. Bener Ini nggak Pak RT? sekali lagi ya Pak ya. Tanya sekali lagi saya. Gimana Bang? Sinyalnya Siapa putus-putus. media yang mendampingi Pak RT? Mendampingi. Namanya saya sebutin di sini nggak apa-apa. Gak apa-apa. Kita kan mencari keadilan Pak. Halo Bang. Iya gak apa-apa. Cek. Waduh, sinyalnya. Gak apa-apa Pak. Pura-pura Iya. sinyal bagus ya sudah. Siapa Pak RT? Siapa namanya Pak? Medianya siapa? Iya. Kalau nggak salah waktu itu siapa ya? Amek deh ya. Selamat Riyadi kalau nggak salah ya. BPN. Iya, Ini MPN. Ini omongan Pak RT bisa dipertanggungjawabkan ya. Karena Pak RT ini kan sudah memberikan kesaksian atas nama tersebut. Iya kalau nggak salah ya. Loh, jangan kalau nggak salah Pak. Pak RT kan yang dampingin media. Pak RT yang mengundang. Iya, saya yang ngundang bahwa di sini ada kejadian gitu. Saya foto, saya video kejadian di sini. Saya sebar-sebarin ke media nih, Bang. Ada kejadian nih. Iya. Kali mau ngeliput. Saya tanya lagi siapa nama tersebut. Bener, Bang, kalau nggak salah Amek, sisi Amek kalau nggak salah ya. Pak RT kan kenal. Pak RT kan hubungi media, pasti masa lupa namanya. Iya. Amek bener kalau nggak salah tuh ya. Berapa orang? Ya gini aja gini. Persoalan media itu siapa? Yang paling penting adalah yang dikasihkan atau yang disebarkan video CCTV-nya itu. Apakah video CCTV yang selama ini beredar, yaitu jam 5.01 dan 00.24, atau ada yang lain gitu loh Pak RT? Nggak ada Bang, cuman mobil sama orang masuk itu. Iya, berarti mobil yang 0024 sama orang masuk yang 0501. Betul Bang, betul. Itu aja. Iya. Demi apa? Apanya Bang? Demi apa? Oh demi Allah. Wis. Oh ya udah. Saya orangnya ini Bang, orangnya kooperatif. Oh, boleh. Jadi saya akan cerita apa yang saya lihat dan apa yang saya ketahui itu Bang. Iya. Terus ini Pak ya, saya tanya sekali lagi. Iya. Boleh. Pak RT ini kan bukan RT korban setempat, ya kan? RT korban setempat gitu kan sudah ada RT-nya sendiri. Betul. Dari kesaksian Pak RT katanya RT korban itu nggak bisa ngomong, pekerjaannya nelayan, bener kan? Aduh, sinyalnya putus ya ampun nih. Sinyalnya angel, sinyalnya mantep. Sinyal putus Bang. Aduh. Ya udahlah. Suaranya berarti Kalau Bang, ulangi Bang. kata Asel Pak RT disogok PL aja Pak Tony. Emang Pak RT suka PL? Orang enggak. Oh enggak tuh Asel, kamu tuh jangan macam-macam Asel. Orang baik-baik ditawari PL. Gini Pak RT kan pernah memberikan statement, ya kan?
kepada teman-teman. Katanya RT korban itu tidak bisa ngomong, pekerjaannya nelayan. Benar tidak itu? Betul bang, betul betul. Betul. Berarti Pak RT ini sebagai juru bicara betul. mewakili RT korban. Betul. Betul. Atas Oke. dasar permintaan dari RT setempat juga, udah Pak RT, Oke. udah Pak RT aja lah Oke, yang sudah sampai di situ Pak RT ya. ngobrol, iya iya. Terus saya tanya lagi, waktu pembongkaran Pak RT datang lagi dengan atas permintaan keluarga Jul. Harus Oh. ya Pak ya? Harus Bapak yang dampingi. Kan di situ kan nggak itu Pak ya, nggak perlu banyak bicara, wartawan pun paling hanya pertanyaan simpel. Pak RT lagi yang dampingi. Iya, karena waktu itu artinya Atas permintaan Mungkin- siapa Pak? Ibu Emma Ibu Emma. telepon. Terus RT di sana nggak dianggap Pak? Ya nggak tahu. Halo? RT. Ya bang. Ya bang. Ya. Ya udah, kalau penjelasan Pak RT memang videonya itu sama, ya udah, mau gimana lagi kan. Iya bang. Berarti yang mungkin bisa jadi yang ditunjukin cuma dua itu aja kali ya. Ya. Berarti ini ada kemungkinan Pak RT waktu itu tunjukkan cuma dua itu aja ya videonya Pak RT. Iya bang, benar. Karena bisa jadi begini Bang Tony, videonya itu mungkin banyak, tapi yang ditunjukkan cuma dua kan bisa aja kan. Video yang di copy itu keadaan full Mas. Salinannya itu keadaan full. Intinya itu durasinya itu panjang, nggak per detik panjang. Itu. Di situ ada aktivitas keluar masuk. Berarti Mas Nyo viral punya dong ya, kalau udah itu udah pernah lihat Maya. Punya videonya nggak Mas? Saya mendapat informasi gitu loh. Lah, makanya saya tanya Pak RT, ya kan, untuk memastikan terkait itu. Katanya kesaksian Pak RT ini kan didampingi media, ya kan, media. Saya tanya media siapa itu, kan ada orangnya, kan Pak RT yang mengundang. Katanya lupa namanya. Ya gini Bang Yuswirar, mungkin perlu diperjelas mengundang media dalam momen apa nih. Jadi gini, jadi ada momen tadi mantunya toko bangunan cukur di tempatnya Pak RT, ya kan Pak RT ya. Lalu nunjukin ada CCTV itu, akhirnya dikopi sama Pak RT, disebarkan ke wartawan. Ini momen pertama nih. Ada momen berikutnya, yaitu pendobrakan tokonya Budi yang diminta oleh Bu Emma. Bu Emma ini minta tolong sama Pak RT, minta izin lah intinya ya, Pak RT orang yang selaku orang yang dituakan untuk bongkar toko. Tanggal 11 itu ya. Nah, aslinya bukan tanggal 11. Kalau Pak RT bilang tuh antara 5 sampai 3 sampai 5 hari setelah penemuan jenazah, tapi diupload hari Reang di Facebook tanggal 11. Oke. Ya. Nah, kemudian Selamat malam semuanya. malam Bang Edi. Nah, kemudian Mr. Pak Ji, RT Assalamualaikum. ketika diminta Bu Emma itu mengundang media untuk menyaksikan pendobrakan tersebut. Betul. Kira-kira gitu Pak RT ya. Betul. Ya izin. Selamat malam Mr. Ji, Bang Tony apa kabar? Pengacara. Malam baik, Pak siapa Edi ya? Iya. Intinya Pak Pak RT di close dulu. Intinya Pak RT selain dua video itu nggak ada lagi ya? Nggak ada lagi bang, nggak ada. Nggak ada. Ya udah. Makasih Pak RT. Siap. Jadi pertanyaannya begini loh, Pak RT ini tiap hari dengan saya ini ngomong dengan saya tiap hari Pak RT. Siang malam ini.
Pertanyaannya diginikan biar lebih simpel Bang Aisimi. Ketika Pak RT sudah mendapatkan gambar itu, apakah CCTV itu sebelumnya sudah diambil oleh petugas? Itu dulu pertanyaannya dong. Coba jawab dulu Pak RT. Nah, itu. Jadi memang polisi dulu lah. Polisi kita kan artinya lama. Enggak waktu kejadian, hari kejadian enggak lama itu. Jadi driver CCTV itu diambil setelah Pak RT dapat video itu apa sebelumnya? Ya setelah diambil polisi lah sama penyidik. Nah, berarti kan drivernya sudah diambil duluan dan Pak RT cuma kebagian sisanya. Seperti itu Pak RT kurang lebihnya ya. Ya. Ya, berarti kan sudah diambil petugas gitu Pak Tony. Jadi Pak RT ini ataupun menantunya dari yang punya toko bangunan ini cuma dapat sisanya gitu loh. Jadi biar jelas informasinya teman-teman semua ya. Mohon maaf saya izin naik tadi ini. Ada Bang Tony nih. Sebenarnya udah capek kalau mau bahas masalah Prio sama Ririn tiap malam kita begadang. Tapi ya ini mungkin ada hikmahnya di balik semua ini. Ada banyak pembelajaran, ada banyak evaluasi di dalam kasus ini kalau menurut saya. Dan sempat jadi pro kontra juga nih Bang Tony ketika menghilang ini. Mohon maaf Bang Tony ya. Jadi kalau ya yang jelas saya tahu ini Bang Tony, bagaimana seorang prosesnya itu polisi cuman datang ngambil copy file aja, tidak menyita CCTV. Jadi bukti CCTV yang dihadirkan itu flash disk, hasil apa? Output kopian, bukan CCTV-nya. Betul nggak? Kalau dia lihat daftar barang bukti itu. Ya ini yang unprocedural itu, seperti kata Prof siapa itu yang dihadirkan Bang Tony itu. Oke. Ya intinya yang beredar itu sudah sisa Bang Ai, sudah dari petugas semua. Iya, ini sebenarnya Bang Edi tadi karena dulu saya ingin terus Pak RT itu dia menyebutkan setelah kejadian Pak RT nyari kemudian mengambil CCTV, makanya saya tafsirkan oh bisa jadi sebelum polisi. Ternyata tadi diklarifikasi Pak RT, ternyata setelah polisi. Ya sudah, berarti ya sama hasilnya. Seperti yang di Mohon maaf Bang Tony, saya mau nanya boleh nggak Bang Tony? Boleh. Selama menjalani kasus, selama menangani kasus, udah pernah belum sebelumnya Pak Tony menemukan kedua terdakwa dalam satu kasus dengan dua perbedaan kesaksiannya Pak Tony? Mohon maaf ini sebelumnya. Nggak pernah. Jadi aneh gitu Pak Tony kasus ini ya? Ya, baru kasus ini satu perkara, satu lokus, satu TKP. Ya. Pengacara. Itu jadi berubah gitu kan. Nah, iya. Salah satunya kan jadi berbeda. Ya, kalau menurut Pak Tony ini dari persentasenya kira-kira yang bisa lebih dipercaya P atau R gitu kira-kira menurut Pak Tony ini? Ya, dari dua-duanya kan tadinya klien saya ya. Nah, kemudian setelah berubah, banyak yang berpendapat bahwa oh Tony di-prank kan itu ya, dibohongi. Kalau saya sih sebenarnya melihat dari cerita, ya terutama cerita Prio yang terdokumentasi dalam rekaman yang saya unggah di YouTube ya. Itu cerita Prio itu saya melihatnya benar itu kan, jujur, yang menyebut ada 4 nama itu kan. Nah, justru setelah berubah, yang berubah inilah yang menurut saya ini tidak jujur. Tapi kan dipercaya dan menjadi fakta-fakta akhirnya diputuskan. Nah, jadi kalau apakah R atau P yang bohong, saya hanya menjelaskannya. Yang Prio yang menjelaskan mengenai ada 4 pelaku yang terdokumentasi dalam rekaman itu, ya, yaitu menurut saya jujur. Ya belakangan itu bohong. Nah, kalau R itu tidak banyak
tidak tahu, saya sampai tanya berkali-kali pun tetap jawaban dia itu tidak tahu pembunuhan. Sampai sekarang ditanya begitu jawabannya. Makanya dia banding itu kan. Dia langsung banding tanpa koordinasi dengan Pak Jerry waktu itu kan ya, waktu putusan kan langsung banding kan. Iya, Gitu. itu juga saya simpan rekamannya, ada itu rekamannya Bang Tony yang Prio di wawancara Pak Tony, ada itu di repost saya itu. Iya. Saya tahu kalau saya menurut pandangan pribadi saya pribadi Pak Tony memang ini adalah kejujuran Prio di awal. Iya. Karena orang itu berbicara pasti kejujuran di awal. Ketika itu berubah dengan banyaknya misteri di belakang itu, dengan kata lain saya bisa memutuskan kalau Prio ini cuma cari aman dengan dengan memasukkan jurang temennya, dia nggak peduli dalam fakta persidangan yang saya saksikan gitu Pak Tony ya. Iya. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi alangkah mungkin gini Pak Tony ya, ayolah kita sama-sama, ini kan kasus menurut saya banyak misterinya. Mungkin rekan-rekan juga sebagian melihatnya seperti itu. Apakah nggak ada baiknya gitu bersama Pak Ruslandi, sama-sama kita buka lah tabir ini seterang-terangnya. Sebenarnya seperti apa sih yang sebenarnya? Toh kalaupun memang mereka berdua pelakunya, ya monggo-monggo saja mendapatkan hukuman yang setimpal. Tetapi kalau ada pelaku lain di balik itu kan ya, ayolah sama-sama kita bisa kuat gitu. Antara Rio dan Ririn ini kita satukan gitu, harapan kita Pak Tony. Untuk membuka tabir semua ini. Itu kan harapan kita semuanya teman-teman ya. Betul. Coba bagaimana menurut Pak Tony? Ya, betul. Jadi ini tinggal di luar ini ya, nanti di luar pembahasan bukti elektronik ya. Ini tinggal menunggu apakah Prio itu tidak menyesal kan dengan keterangan itu, ya, atau menyesal. Kalau memang yang diterangkan itu yang hanya Ririn pelakunya sama dia itu benar, ya sudah. Ngapain banding? Kan gitu. Berarti ya itulah resikonya, udah dihukum kan. Tapi kalau dia tidak terima dengan hukuman dan menyesal, ya berarti Prio harus menjelaskan yang sebenarnya kan. Hanya itu yang kita tunggu, ya. Karena Prio sendiri yang menjalani hukuman itu kan. Nah seharusnya Prio lah yang bisa mengambil keputusan itu kan. Banyak juga. Nah kita ini di luar ini kan orang yang tidak tahu kan. Kita ada keinginan ya untuk membantu, tapi kan yang tahu ini kan hanya Prio dan Ririn di lokasi kan gitu. Pak Edi. Ya benar. Ya maksud saya begini, saya tahulah bagaimana di belakang ini antara Bang Tony sendiri bersama dengan Pak Ruslandi seperti apa. Saya tahu mungkin dari VT-nya Pak Ruslandi saya sudah tahu. Bahkan tadi saya pernah berkomentar di VT-nya Pak Ruslandi, mohon maaf ya. Kalau teman-teman lihat VT-nya Pak Ruslandi yang seperti itu, tadi saya komen begini. Sejauh ini apa yang Anda hasilkan terhadap klien Anda Prio dalam kasus Pak Oman? Sampai saya komen seperti itu. Dan Justice karburator toh. dan hasilnya pun Saya mau seperti itu. Apa? Ya saya terang-terangan aja nggak apa-apa. Saya nggak takut untuk sesuatu yang kebenaran, untuk sesuatu yang benar. Bahkan saya ngomel-ngomel di mana pun saya open cam nggak. Saya bukan orang-orang yang suka bersembunyi, nggak seperti itu. Saya berani dengan apa adanya. Sebenarnya kan banyak kubu terpisah ini kan gara-gara perbedaan pandangan, perbedaan sudut pandangnya masih dari teman-teman masing-masing. Makanya jadi perdebatan di komal-komal ini. Mungkin di Mr. G juga banyak ini akun-akun yang sudah diblokir sama Mr. G ini. Karena berbedanya sudut pandang antara mereka begitu. Tapi kalau saya kan melihatnya begini, kita ini kan satu bangsa, satu negara, sesama anak bangsa, dan kita berharap dalam suatu proses hukum, apalagi sebuah hukum pidana dengan tuntutan hukuman yang begitu berat, ini tolonglah untuk APH
bisa menghadirkan bukti-bukti yang akurat, yang valid, yang sesuai dengan prosedur. Itu kan yang kita harapkan Pak Tony kan ya. Jadi toh kalaupun memang terdakwa ini pelakunya, ini terang seterang-terangnya. Dari mana hasilnya? Dari para APH itu sendiri kan begitu. Nah, tetapi di fakta persidangan yang kita saksikan dalam kasus Pak Oman ini, mungkin Pak Tony sendiri kan tahu barang-barang buktinya, alat-alat buktinya semua itu menabrak prosedur dan itu disahkan untuk mengambil materialnya. Ini yang saya nggak setuju sebenarnya. Bahkan saya bantah-bantahan bersama dengan Bang Maksi waktu itu, Bang Riswanto juga. Saya orang yang paling nggak setuju ketika mengambil barang bukti atau alat bukti menabrak prosedur hukum, kemudian dijadikan untuk sebuah pembuktian dalam persidangan untuk menjerat pasal pada seorang terdakwa. Saya paling teriak nggak setuju. Itu saya paling Untuk menghukum orang ya? itu. Ya, untuk menghukum orang. Kenapa? Karena nanti kan berbahayanya seperti ini. Kalau dalam proses penyitaan, pengambilan, penyelidikan alat bukti ini tidak melalui prosedur atau minimal masuk ke lab forensik ataupun digital forensik, ini kan banyak indikasi terjadi editing. Kan berbahaya Pak Tony. Tapi itu disahkan di sebuah persidangan. Nah, ini yang membuat saya tentang sekali. Sampai detik ini kalau ada yang mengatakan uji formil dilewati tetapi diambil materialnya untuk mengesahkan, saya tetap tentang sampai saat ini. Sampai saat ini siapa yang mengatakan akan saya lawan? Saya tetap nggak setuju. Karena nanti banyak indikasi terjadi sebuah editing. Kalau editing kemarin Pak RT Joseph juga itu dikasih gambar yang di pintu gerbang itu Prio, mukanya kok jelas-jelas Prio. Ya kata saya itu udah diedit Pak RT. Kalau sudah diedit itu jangankan gambarnya Prio Pak RT, gambarnya Mike Tyson ataupun Presiden Amerika juga bisa itu dibikin kata saya. Makanya begini ya, dari pihak APH juga mungkin kalau ada yang melihat dari sekian mata ini, tolonglah dalam menangani sebuah kasus, apalagi dengan pidana berat, dengan ancaman hukuman yang berat, untuk menghukum anak bangsa ini ya, jangan sampai anak bangsa ini menjadi korban sebuah konspirasi, menjadi korban salah tangkap. Kalaupun memang yang ditangkap ini adalah pelakunya, hadirkanlah bukti-bukti yang akurat. Itu saja sebenarnya kritikan dari kita ini. Hadirkan bukti-bukti yang valid, saksi-saksi yang valid, tidak membuat pro kontra di masyarakat luas. Itu saja harapan saya untuk evaluasi APH khususnya wilayah Jawa Barat ini sering udah menjadi sorotan kalau menurut saya selama ini dari kasus-kasus sebelumnya. Begitu Bang Tony, coba silakan. Oke, mantap, luar biasa Pak Edi. Makasih pendapatnya Pak. Silakan yang lain. Ya, izin Bang Tony. Menyambung Bang Ai tadi ya soal celebrate sama isi konten daripada CCTV yang dimana di VT saya zoom bahwa di kios itu ada 4 orang ya, bukan cuma 2. Ada 4 orang itu jelas di situ. Kemudian mobil putih putar balik itu di dalamnya ada wanita berkerudung ya, berhijab gitu ya. Nah itu apakah itu Aman Yani dan istrinya gitu ya, kita nggak tahu. Yang di mana? Yang mobil putar balik itu di depan rumah korban. Dari mana bisa tahu isinya itu penumpangnya ada wanita berhijab? Saya zoom Pak Tony, saya zoom. Kemudian di situ walaupun kurang jelas, di situ menggambarkan ada wanita berhijab kuning atau apa ya, warna krem gitu ya, warna terang gitu ya. Dan kemudian di dalam halaman itu, nanti Pak Tony lihat sendiri di VT saya, ada 2 orang seperti layaknya orang mengantar seseorang sedang pulang gitu ya. Gitu ya, di dalam pagar itu ada 2 orang lagi tuh. Nah kemudian soal celebrate ya, soal celebrate yang tadi Bang Fahmi Alamsah itu sangat detail menjelaskan, bahkan istilah-istilah IT juga digunakan. Artinya ini orang paham soal IT gitu ya, yang dimana intinya bahasa awamnya begini Bang Tony. Kemungkinan HP Ririn ini sebelum diserahkan ke Mabes Polri untuk di forensik gitu ya, ini terjadi itu tadi editing atau apalah gitu, termasuk bahkan di situ ditulis narasinya bahwa termasuk aplikasi-aplikasi baru yang disuntikan
gitu Bang Tony. Hmm. Gitu ya. Jadi sama Bang Air. ya, ya jadi alangkah baiknya itu ditelusuri menurut pendapat saya ya. Alangkah baiknya yang data asli dari forensik digital Mabes Polri itu bisa dapat, itu lebih bagus Bang Tony. Jadi ketika HP diserahkan ke sana itu sudah dalam bentuk dugaannya di editing. Tapi mereka tidak tidak menyadari bahwa Mabes Polri punya alat canggih gitu loh, yang bisa mengungkap ini semua di data-data HP Ririn gitu. Oke. Ya, nanti akan diteliti dari hasil Celebret ya. Nanti akan diteliti sama Bang Ai ini nanti. Untuk menemukan ya, barangkali ada temuan-temuan yang bisa dimanfaatkan ya. Itu. Ada lagi? X-Fibers. Oke, teman-teman kita break dulu ya, Iya, Mr. J. Sudah ini, kasihan juga teman-teman Sedikit boleh nggak, Mr. J? Mau nyampaikan ke Bang Tony. kuotanya teman-teman ini ya. Ini pada betah ya. Gila sampai jam 3 ini. Ya silakan nih Bang Ai. Ada Bang 411 Tony masalahnya. Sedikit nih Bang Tony. Yang terkait ini ya, tadi kan disampaikan hakim menentukan jujur atau tidak terkait saksi ya, atau keterangan terdakwa. Itu kan sekarang di KUHP baru itu kan ada scientific crime investigation memasukkan psikologi forensik. Kalau saya berasumsi harusnya yang bisa menentukan jujur atau tidak itu psikologi forensik, bukan hakim, karena hakim bukan ahli psikolog. Betul nggak? Nah ini kalau mungkin bisa dijadikan bahan untuk nanti banding atau kasasi ya, atau PK bahkan kalau Bang Reza Indragiri kan sampai mengekstrapolasi psikologi forensik itu adalah juga menganalisis kerjaan penyidiknya juga, APH, apakah jujur atau tidak, seperti itulah, ada psikologi forensik terhadap APH. Itu yang lagi diperjuangkan sama Bang Reza Indragiri, itu yang poin tentang psikologi forensik. Lalu terkait sidik jari kan Bang Tony pernah tanya 25 sidik jari yang nggak bisa ditemukan tuh Bang Tony ya? Iya. Nafis tuh. Iya, yang tidak sempurna. Yang tidak sempurna. Padahal sebenarnya selama ini kalau saya lihat film-film itu ya, yang crime gitu ya, atau dokumenter itu, parsial tuh mereka tetap ambil Bang Tony. Parsial tuh diambil nanti mungkin menerodon ya. Jadi nggak 1 orang, tapi mungkin 5 orang gitu kan. Nah 5 orang itu dicari alibinya. Tapi tidak akan dibuang. Sidik jari itu teknik yang betul itu bisa dilihat di nist.gov itu website crime investigation Amerika yang juga diratifikasi sama polisi Indonesia, termasuk teknik pengambilan sidik jari. Kan kemarin udah dibilang tidak bisa ambil di kayu yang di pacul ya, di gagang pacul nggak bisa diambil karena tekniknya pakai dusting, sementara ada 4 teknik yang udah disertifikasi itu bisa di kayu. Nah itu bisa dibaca tuh, ada 4 teknik itu dibuka kok dokumennya di nist.gov punyanya Amerika itu. Nah itu diratifikasi sama polisi Indonesia. Lalu yang terakhir hasil Celebret ya, yang tadi terkait ditanam jurnal ya. Sebenarnya untuk mematahkan gampang Bang Tony. Itu ada jurnal yang dicari tanggal 1 terkait cara menyembunyikan mayat atau gimana ya, menghilangkan bau. Sekarang masuk akal nggak sih mencari cara membunuh setelah terjadinya pembunuhan? Kan harusnya itu di perencanaan. Oke. Nggak masuk akal sebenarnya kalau itu. Bang Ai, kita ketemu nanti, sebelumnya saya kirim dulu ya hasil Celebretnya. Nanti Bang Ai pelajari. Nanti yang kita ketemu. Yang 669. Yang 663. Iya. Oke ya. Saya nitip satu lagi Pak Tony. Pak Tony kan di Indramayu ya tinggalnya. Jadi begini Bang Tony. Itu warungnya tokonya Bu Emma tuh kan di gang sebelah rumah korban gitu ya. Yang artinya
tadi kemarin saya tanyakan ke Pak RT itu yang tadi turun juga, saya tanyakan tutup jam berapa Pak? Tutupnya ya malam lah, sekitar jam 8-9 atau jam 10 lah gitu ya. Artinya mereka pulang pergi pasti melewati rumah korban dong, samping gitu kan, karena tokonya berada di dalam situ. Nah makanya anaknya kemarin yang waktu Bang Tony tanya tuh mengetahui gitu ya, bahwa pintunya kebuka separuh, ada tamu mobil. ya gitu gitulah pokoknya. Itu satu. Yang kedua Bang Tony, mereka ini aksinya kan di malam hari sampai menjelang subuh gitu ya. Artinya toko di sepanjang jalan Siliwangi itu banyak yang tutup. Kalau mereka butuh apa-apa di malam itu pasti cari yang buka dong. Nah saya telusuri di mana di situ toko yang buka 24 jam, yaitu Alfamart, yaitu dekat Ayam Bakar, itu dekat tikungan Siliwangi, terus lurus pertigaan jalan besar tuh Bang Tony, ada Indomaret sama Alfa tuh. Nah saya nitip, mohon dicek, siapa tahu mereka ada beli-beli apa di situ. Kemungkinan termasuk 4 botol Vape obat nyamuk itu ya, mereka beli di mana malam-malam gitu kan. Nah kemudian botol susu juga yang katanya dipegang sama Prio, kok nggak ada gitu, nggak ada sidik jarinya juga. Nah menariknya di kasus ini kan banyak kejanggalan itu Pak Tony. Ya itu aja Pak Tony, terima kasih. Makasih masukannya ex Pebes. Rajin itu. Miss Queen, karena Kuman pada kangen sama Pak Tony, nanyain terus. Kuman, siapa Kuman? Ya, kuman-kuman yang di sini. Oh. Kuman yang bikin rusuh. Biar Oke. Komalnya Mr. G. biar puas. Mau Oke break teman-teman, Mr. G? 2 menit lagi kita berakhir. Ya mau break enggak? Kalau mau break ya Kenapa? silakan. Udah malam juga, udah pagi. Iya, kita Dan mau juga break Pak nih Tony. 2 menit lagi. Iya, iya. Silakan saya genepin sampai jam 03 nih. Luar biasa kan malam ini? Oh iya, Sangat luar baik, biasa, sedikit. Mr. J. Mr. J, satu lagi saya lupa tadi. Yang itu Bang Tony tadi kan saya sebutkan bahwa ada, kalau di forensik digital itu ada, kalau misalnya ketemu video yang nggak bagus itu di enhance. Tadi kayak misalkan Bang Tony kan nanya, itu kok bisa kelihatan jilbabnya, apa? Kok kelihatan ada isi apa di dalam mobil jilbab? Itu udah teknik-teknik Bang Tony yang di digital image processing itu. Nah, saya pernah lihat, tunjukin ke Mr. J itu, misalnya teknik VTEL, ada satu ruangan gelap, iya kan, bisa ditunjukin tuh ke Bang Tony, Mr. J. Nah itu dengan algoritma tertentu, akhirnya bisa kelihatan dalemannya apa. Nah itu tugasnya orang digital image processing yang suka dipinjem sama orang forensik, orang sama digital forensik. Iya. Khususnya dalam menganalisa video dan foto, citra digital ya istilahnya. Iya. Gitu. Oke, Makanya luar tadi kan, biasa. dan di polisi Cira banyak orang Surabaya, jago. terima kasih. Iya. Oke Bang nanti dilanjut Ya, Bang, itu aja. Bang, instruksi Bang. Terakhir nih, mau Ya. nanya Pak Tony. Ini keberadaannya orang tuanya si Ririn kemana ya? Seorang ayah yang pernah tinggal. Nggak tahu. Ririn juga nggak tahu dia waktu saya tanya. Cuma informasi terakhir itu dari Pak Lebe yang komunikasi sama saya, orang Penganjang, itu di Kalimantan. Terakhir itu dia tahu. Nah, cuma di Kalimantannya mana, timur, utara, selatan, dia nggak tahu. Kalimantan Barat, Timur, dia nggak tahu. Tapi di Kalimantan, bapaknya Ririn, informasi dari Lebe dari desa Penganjang. Itu. Cira Surabaya, terima kasih Pak Tony atas kehadirannya. Sama-sama. Pokoknya semuanya terima kasih yang sudah manteng di live ini. Ya, terima kasih juga Pak Tony ya. Waktunya juga saya bisa ketemu Pak Tony di sini. Nah, lama enggak ini? Terakhir yang kita di roomnya siapa dulu, Bang Sahar kalau nggak salah.
Oke, Jasmi, semangat Pak Tony, semoga kebenaran yang sesungguhnya terungkap. Amin. Semangat selalu Pak Tony. Oke Pak Tony, sudah kasih. 0301, jangan sampai. Oke. Harapan Ntar dulu, jangan harapan kita. Iya, silakan. Jangan harapan kita. Ini kan 0301, jangan sampai jadi 0501 ya. Oke Pak Edi, Oke Pak Edi, silakan ditutup kesimpulannya seperti apa Pak Edi? Kesimpulannya kita berharap yang pertama adalah penegakan hukum yang setegak-tegaknya, yang seadil-adilnya, itu yang kita harapkan. Yang kedua, kita mengharapkan keadilan bagi korban, apalagi ada anak kecil di situ, dengan seadil-adilnya, dengan keadilan yang sebenar-benarnya. Itu harapan kita, karena saya merasa sangat prihatin jika sampai korban ini tidak mendapatkan keadilan yang sesungguhnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Edi. Terima kasih, Mas Edi. Silakan tutup. Sapa kawan-kawan kita. Monggo. Oke, terima kasih yang Masih setia. sejak tadi ya masih gabung. Bang Ari Porong, Bang Ai, Bang Agus, ya, Viral, X-Fibers, Pak Edi, terima kasih semuanya yang ada di bawah juga yang masih setia tuh, monitor, berkomentar, mensupport, mendoakan. Terima kasih semuanya. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu, pokoknya luar biasa. Dukungan Bapak Ibu semua membuat saya tambah semangat. Terima kasih. Semoga kebenaran terungkap. Terima kasih Pak Tony, tetap semangat, kita kawal terus Pak Tony, jaga kesehatan. Teman-teman semua terima kasih ya. Semangat. Serdi, makasih Serdi. Jadi, ya. Sudah puas kan? Puas. Ngono loh. Ngono loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang X-Fibers, Bang Ai, Bang Agus, Bang Edi, selamat istirahat. Puas. Ngono loh. Bang Nelson, Bang RH, semuanya Bang Nelson. istirahat. Oke. Abah. Ngono loh. Bye. Gila berapa jam ini Pak Tony nih? Nggak apa-apa, tapi mereka puas ya.